Halo, selamat malam masyarakat Insom dari planet Bumi sampai planet Mars. Kembali lagi dalam Di Insom Podcast. episode ketiga masih bersama saya Cimu saja Dan saya Fauzi Fatur. Kali ini dalam episode ketiga kali ini kita akan membahas mengenai bullying. Gitu. Untuk kalian yang Mau ambil cemilan cemilan dulu sebelum memulai podcastnya. Kalau mau ambil cemilan, bikin minuman hangat, ambil rokok, biar gorengan. sans. Yep, gitu. Jadi selamat Mendengarkan. mendengarkan. Oke, jadi sebelum kita mulai, definisi dari bully itu gimana, Mas? Bully itu bullying. Bullying itu kan berasal dari Apa itu, Mas? ada kucing. Ada kucing. Aku merah kucing kan Oh. cukup banyak di sini, mungkin berantem kan. Oke, lanjut. Oke. Bullying itu kan berasal dari kata bully, dari bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris. Jadi kalau nyari di KBBI aku belum nemu sih. Itu kalau dari arti katanya dulu. Bully itu penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah gitu kan. Itu kalau dari arti bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Terus kalau Dari definisi bully yang yang di Indonesia di Indonesia. itu bully itu penindasan, perundungan, perisakan, pengintimidasian. Atau lebihnya bullying itu penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan, ancaman, kekerasan fisik, atau paksaan yang dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu. Yang bisa aja itu kan karena atas dasar ras, agama, gender, seksualitas atau kemampuan. Terus tindakan penindasan bullying tadi terdiri dari 4 jenis. Yang pertama secara emosional, kemudian fisik, verbal, dan cyber. Cyberbullying kan ada kan, cyberbullying. Kemudian budaya penindasan dapat berkembang di mana saja, selagi terjadi interaksi antar manusia, dari lingkungan sekolah, tempat kerja, tongkrongan, rumah tangga, itu juga bisa. Oh iya, benar. Gitu. Oke, jadi membahas soal bullying, Mas Fauzi pernah nggak jadi pelaku atau jadi korban? Gitu. Ngomongin pernah pelaku atau korban, aku ada cerita ini dulu. Jadi korban sih Mas gitu. Jadi korban walaupun aku itu sadarnya telat ya Mas ya. Jadi dulu gini, aku SD itu pernah dipalak gitu kan. Palak dikompasi gitu. Trennya zaman itu kan kita angkatan SD kan. Kayaknya banyak cerita sih ya. Itu. Dikompasi Palak atau malak kan dipalak gitu. Jadi tiap istirahat pertama ada teman sekelasku yang bagi duit gitu kan. Waktu itu kan aku juga mikirnya yaudah tak kasih aja, kalau dia emang temanku dia butuh gitu kan ngasih aja gitu. Terus kok keterusan gitu kan, tiap hari minta tiap istirahat pertama itu minta gitu, ini bagi duit gitu kan, ini butuh duit atau apa gitu kan. Dia minta terus, lama-lama agak risih. Terus selain itu sama si pelaku itu juga kan istirahat pertama terus main bola bareng, main barengan gitu, main bareng. Terus kok dia melakukan hal yang tidak menyenangkan sama temanku, jadi mainnya kasar, main fisik gitu kan. Terus rese gitu kan. Aku lihat temen kan nggak tega kan, udah sebel dipalakin, lihat temanku gitu digituin juga nggak terima kan. Ya udah, terus akhirnya waktu kecil berantem lah gitu. Yang ya itu waktu berantem itu baru sadar. Berantemnya bocah yang itu ya, dadanya di adu-adu itu ya, gitu-gitu. Biasanya kan gitu kan. Enggak sih, itu udah pukul-pukulan sih. Tapi aku sadarnya baru itu sih. Ini orang emang rese gitu. Dia melakukan hal yang tidak menyenangkan. Ya, yang efeknya untungnya waktu itu aku ngelawan kan, berikutnya kan terus nggak dipalakin lagi, sikapnya agak beda gitu. Ya ibaratnya dia udah nggak bikin itu lagi lah, memalak lagi ya gitu. Tapi itu sama aku sih, nggak tahu kalau sama orang lain nggak tahu. Sama adik kelasnya bisa. Nah itu bisa jadi sih, tapi aku nggak tahu. Setahu aku sama aku udah nggak gitu lagi. Sama temanku yang itu dia agak dilecehin gitu kan, jadi main kasar itu kan, dia udah nggak gitu lagi gitu kan. Untungnya ya udah gara-gara Mas Fauzinya
Yang presis melawan. Aku nggak merasa hero gitu sih, tapi iya, tapi aku nggak suka digituin gitu kan. Gitu aja. Terus habis itu kan SD. SMP juga aku pernah Mas dulu. Aku malah kalau sebelumnya aku jadi korban, SMP aku malah secara nggak langsung ya, aku bilangnya secara nggak langsung aku jadi ikut membuli seseorang. Oke. Jadi waktu SMP itu aku temenannya udah mulai berkelompok. Iya. Jadi udah ada macam-macam tuh Mas. Ada yang di kelompok masjid, nah di belakang sekolah rokokan, ada yang di parkiran, perpus, ada yang di parkiran, di kantin gitu kan. Nah, salah satu kelompokku itu bukan salah satu sih ya, di kelompokku itu dia membuli seseorang, membuli seorang temanku yang kalau aku ingat lagi itu juga nggak jelas juga. Nggak jelas, maksudnya atas dasar apa dibully gitu. Tiba-tiba dikucilin gitu aja. Ya itu prosesnya dikucilin, dijauhin, nggak sapa-sapaan, nggak ada yang mau duduk sebelahan gitu kan. Waktu itu aku juga nggak ini kenapa kok aku harus membenci dia gitu. Pokoknya ikut-ikutan yang kubu yang banyak aja. Nah gitu, masalahnya itu Mas Didi kan dulu aku nggak punya alasan kenapa aku harus nggak suka sama person. Terus kemudian aku juga ikut-ikutan aja sama teman-teman sekitarku. Artinya aku juga aku juga nggak tega Mas, kasihan juga. Kasihan, tapi kalau mau misalkan mau nolong deketin, takutnya malah kamu ikut dikucilin kayak nah gitu. Nah itu aku ada kekhawatiran sama itu waktu SMP. Kalau setelah itu aku nggak ngerasa sih pernah jadi pelaku atau pembuli karena ya udah gitu aja. Biasanya kan kalau masa SMP gitu kan kayak hal-hal kayak gitu nggak long last Mas, maksudnya nggak bertahan lama, tapi biasanya kan beberapa minggu itu udah biasa lagi ya. Itu mbaknya itu, gimana yang di mbak Mas itu yang di mbak cewek itu cukup lama Mas itu Mas. Cukup lama. Aku juga dulu mikirnya cuma kasihan tapi setelah lama-lama juga mungkin setelah gede ini aku jadi mikir dulu gimana ya dia emosi gitu, mentalnya dia gimana gitu. Makanya itu. Dulu aku mikirnya emang nggak tega kan temennya digituin orang. Aku juga dulu waktu SD kan juga nggak tega nih kalau ada temenku yang dilecehin apa dikucilkan sih lebih. Itu ceritaku dulu. Kalau Mas Cim ada cerita gitu? Kalau aku kalau ngomong soal cerita soal pengalaman bullying, jadi pelaku pernah, jadi korban pernah. Jadi ini nanti akan tak sambungin ke aku jelasin ini bullying circle, lingkaran bully. Oke. Tapi mungkin tak ceritain dulu pengalaman gue, nanti baru tak jelasin bullying circle itu seperti apa. Biar teman-teman juga tahu dan siapa tahu dapat faedah. Jadi aku tuh pertama kali ngerasain apa jadi korban ya sama kurang lebih zaman SD ya, sama palak memalak kayak gitu. Kakak kelas udah pasti kakak kelas lah, rata-rata dari kakak kelas nggak pernah bullying dari adik kelas kecuali adik kelasnya emang WC. Aku juga jarang sih. Meskipun adik kelas pun kalau WC kan mikir-mikir, tetap mikir-mikir ya. Kalau ngomongin kakak kelas itu temanku yang melakukan itu juga emang lebih tua karena seharusnya udah kakak kelas. Iya, biasanya kayak gitu faktornya. Jadi kayak udah istirahat itu bagi duit. Buat apa bro? Buat ini jajan, udah kasih. Tapi aku ujungnya nggak sampai yang kayak Mas Fauzi, maksudnya kayak melawan apa itu udah maksudnya terlanjur lulus gitu loh, lulus kayak gitu. Cuman aku tuh merasakan bullyingnya kalau yang di masa SD itu nggak yang banget mempengaruhiku sampai gede gitu. Sampai gede itu bukan yang bullyingnya dari mereka gitu loh, malah lebih yang bullying dari lingkungan rumah, dari dapat kekerasan dari rumah, dari orang tua, dari kakak, dari lingkunganku yang nggak bisa aku sebut satu-satu. Jadi itu aku malah dari situ, aku di situ dapat kekerasan, dapat. Tapi kalau ngomong kayak gitu kan nggak semua anak efeknya beda-beda Mas. Ada yang lawan kayak Mas Fauzi tadi, ada yang tegar, ada yang ujungnya jadi anak bandel tapi bandelin yang lain. Bandelnya tuh bandel pandak tuh apa ya? Bandelnya tuh sembodo tanggung jawab itu loh. Ada yang berujung jadi anak yang dendaman, yang ya itu nanti berujung ke bullying circle itu. Jadi malah rese ke orang lain. Rese ke orang, aku masuknya yang itu Mas, yang rese ke orang lain itu. Perasaan di lingkungan rumah, di lingkunganku bla 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 bla, aku pendem kan, bingung kan cara yang ngelampiasinya kemana. Ya udah, satu-satunya lingkunganku ya kalau nggak di rumah di sekolah, gitu. Lari ke sekolah. Nah, teman-temanku yang lebih lemah, yang lebih diem, yang lebih nggak aktif di itu, yang nggak ikut circle mana-mana, itu tak jadiin korban. Aku sabetin kepalanya pakai penggaris yang 1 meter kayu itu loh, pernah tahu tuh Mas? Itu sabetin kepalanya. Pernah dulu kan zaman SMP kita heboh itu loh Mas, kayak
spike di saku itu loh kayak gitu. Era-era ini ya. Ngepang. Iya. Itu kan angkatan kita kayak gitu ya. Itu tak sabet-sabetin ke lehernya sampai berdarah itu. Ingat berdarah. Pernah dilaporin BK aku itu dulu pas SMP. Pas dilaporin, pas aku dipanggil ternyata pas sampai BK gurunya nggak ada, ya udah aku cabut. Pas aku sampai BK tuh bunyi bel istirahat itu terus aku pergi, akhirnya nggak dicari sampai sekarang. Tapi intinya aku udah minta maaf lah sama orangnya itu. Aku juga pas dewasa ini pas udah lulus ketemu orangnya minta maaf dulu, aku udah keterlaluan gini-gini, dia pun udah paham, ya udah anak kecil gini-gini udah biasa gini, ya udah intinya udah clear lah kayak gitu. Itu aku jadi pelaku ya, jadi korbannya yang ya lingkungan rumah tadi, jadi pelakunya di lingkungan sekolah. Nah, kali ini mau tak jelasin tentang lingkaran bullying tadi, Mas. Ya. Jadi lingkaran bullying itu nggak terpaku melulu ke anak sekolah, ke anak kampus, ke anak apa ya? Nggak cuma di anak-anak ya. Semua lapisan, entah itu mau orang tua, mau instansi pun ada tuh, Mas, seperti ini. Kan pernah kita tahu berita di Pelonco sampai meninggal. Oh iya, itu dulu pernah ramai tuh. Itu masuk lembaga mana gitu kan. Kalau menurut personal sih, kenapa sih Mas kayak gitu dilestarikin gitu. Sebagian teman-temanku banyak loh Mas yang misalkan lu protes nih, wah ini kok kayak gini tuh pakai acara di Pelonco sampai meninggal gini-gini. Pernah ada yang bilang, itu emang kayak gitu budayanya, kalau nggak mau kayak gitu nggak usah masuk, itu memang udah kayak gitu. Oh iya benar, tapi kan ya kalau sampai meninggal kan ya nggak lucu gitu loh. Jadi argumen sebagai itu culture-nya emang ada kebiasaan di situ. Oke. Nah itu kan nyambung ke bullying circle tadi Mas. Misalkan aku nih, katakanlah aku ikut itu perpeloncoan, entah itu perpeloncoan kampus ya, nggak tahu kalau kampus soalnya nggak kuliah. Tapi kan pernah dengar kan ada yang Mas. Ada kayak gitu. Misalkan katakanlah ikut perpeloncoan apa ya, geng motor aja lah, yang netral, geng motor nggak nyangkut instansi mana-mana. Misalnya aku ikut perpeloncoan, aku di situ dipelonco, dihajar, dipukulin. Aku selamat, aku bisa masuk gengnya. Aku terus udah lama di gengnya, menetap di situ lama. Terus ada anak baru lagi, dipelonco lagi. Otomatis kan aku jadi tukang pelonconya Mas. Karena tadi ngomongin kultur ya, udah budaya. Udah budaya. Jadi dulu aku dipukulin, dipelonco, anak baru nih harus wajib nih ngerasain dipelonco, dipukulin. Iya. Gitu loh. Aku jadi tukang pelonco, terus anak baru itu masuk, suatu saat dia anak baru juga jadi tukang pelonco juga. Muter terus nggak ada habisnya. Sama juga kayak misalkan bapak-bapak yang kerja di suatu perusahaan sama atasannya punya permasalahan sama atasan, ditindas sama atasan, ditindas sama entah supervisor, rekan kerjanya. Dia ibaratnya di situ nggak punya power kan, otomatis dia tetap nahan tuh, nggak bisa ngelawan, mau ngelawan juga bisa dipecat, ya kan? Otomatis dia ngelampiasinya kemana? Bisa aja pulang ke rumah, istrinya bisa dipukulin, anaknya bisa dipukulin. Lah, terus bisa jadi istrinya nanti jadi itu stres, bisa cerai. Anaknya kalau nggak bisa malah larinya ke anak sih. Ke anak. Biasanya lampisan ke anak toh. Anaknya lampisnya kemana? Ke teman-temannya. Teman-temannya juga. Teman-temannya yang jadi korban ini, teman-teman yang jadi korban ini nanti lampisannya ya muter lagi kayak gitu kan maksudku. Bahayanya circle of bullying tuh kayak gitu maksudku. Ya kayak ini ya, kalau tadi juga mos dipelonco gitu kan. Kan itu udah suatu contoh yang apa ya? Bener-bener semua orang tuh tahu gitu. Kayaknya banyak yang ngalamin. Cuman nggak ngelihat sesuatu yang itu Mas, yang muter terus itu mereka tuh nggak lihat, mereka tuh lihatnya cuma dipelonco, ya udah normal, emang kayak gini kok meninggal, ya innalillahi, habis itu udah lupa. Mereka tuh nggak lihat apa ya, esensi. Itu adalah budaya yang salah menurutku ya personal. Cuma kalau kalian teman-teman pendengar setuju dengan budaya seperti itu, setuju dengan kekerasan seperti itu, monggo silahkan. Kami nggak mau. Aku nggak setuju sih. Nggak setuju Mas. Iya makanya kalau teman-teman setuju, teman-teman biasa aja silahkan. Kami nggak niat mau bikin kalian nggak setuju, nggak sama sekali. Itu hak kalian mau menerusin budaya, monggo. Tapi nanti efeknya tanggung sendiri. Kalau aku sendiri mau ngingetin kalau itu budaya yang salah, jangan diterusin. Ya makanya. Kalau kamu nggak suka dibully, ya jangan bully. Kalau kamu nggak suka dipelonco, jangan pelonco. Mungkin sebagian orang berpikiran gini Mas. Ya emang kayak gini, emang sok barbar gitu loh, barbar gini. Maksudku apa sih ya hal yang dicari itu apa? Yang dicari itu apa tuh dari berlaku barbar gitu. Kalau mau bilang barbaran, kita semua pernah ngalamin Mas, cuman nggak dalam
cara yang kayak gitu Iya. gitu loh. Kalau nggak suka ya udah jangan diterusin gitu, Oh. karena ngomongin circle nanti muter lagi. Kalau muter menurutku lagi. barbar pun ada batasnya mas. Sekarang kita nggak lucu misalkan asal barbar kita di penjara gini. Itu malah jadi lucu sih. Ya Tak ketawain malah ya diketawain maksudnya. Iya Oh, gitu. oh. Maksudnya kayak begitu mas. Gitu. Terus tadi kan juga ada ini cyberbullying. Cyberbullying oke. Pernah nggak cyberbullying? Kalau cyberbullying aku ya. Cyberbullying itu kan bedanya itu di internet. Ya kalau tadi kan kita yang bahas yang klasik bullying ya, Ah. kayak yang kita pengalaman waktu Di kecil dunia atau pengalaman nyata. kecil nyata. Kalau kita kan udah masuk ke era Era baru, era baru, digital era ini sekarang. digital. Otomatis kan kita waktunya lebih banyak main sosmed, apa ngasih apalah argumen opini kan di sosmed. Kalau aku sih kalau jadi pelaku Atau jadi korban, pernah nggak? Di internet misal akunmu, ayo rame-rame. kalau korban lebih ke itu sih mas, cuma Rame-rame report. sepele nggak apresiatif kayak gitu loh maksudnya. Kayak aku buat apa tapi itu bukan suatu beban kalau menurut. Oh iya. Cuman kan nggak tahu bagi sebagian orang nggak begitu masalah sih kalau itu aku, cuman masih bisa handle lah. Kalau jadi pelaku secara sengaja ingin apa ya rame-rame ngajak ayo dislike ini biar ke take down akunnya, ayo report ini bareng-bareng gitu. biar ke take down, itu nggak pernah sih perasaan. Kalau yang misalkan nggak sengaja nyeplos atau pas emosi nyeplos di Twitter atau nyeplos di Instagram, di Snapgram, di Facebook itu mungkin pernah, cuman intensitasnya nggak yang sering-sering lah. Mungkin kalau keceplosan itu biasanya nggak ada setengah jam, salah nih, hapus, udah kayak gitu. Aku juga kalau cyberbullying belum pernah sih. Seingatku loh. Enggak jadi korban juga enggak, jadi pelaku juga syukurnya sih enggak. Tapi bukan masalah itu, tapi fenomena itu ada gitu. Iya. Semoga teman-teman pendengar jangan gitulah gitu. Mungkin aku juga nggak munafik pas aku awal-awal main Facebook dulu pas SMA main Facebook atau main apalah itu ya pasti pernah lah jadi pelaku. Cuman ya seiring waktu, seiring kita tahu ini baik ini jelek, ya alhamdulillah udah gimana ya, udah tahu lah sekarang. Paling enggak kayak gitu. Lah kayak yang jadi permasalahan kan generasi sekarang ini yang masih apa ya, generasi yang mengenal sosmed tuh baru di era ini gitu loh. Jadi nggak ngalamin fase dulu dipelonco di sekolah. Nah itu kayaknya kalau sekarang masih loh. Nggak tahu sih. Kalau aku punya adikku nggak pernah cerita gitu. Kampus gitu masih, aku kan nggak tahu nih basicnya bukan mahasiswa. Enggak sih. Kalau di jurusanku di apa gitu nggak ada sih kayak gitu. Nggak ada. Cuma kalau yang lain nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau belum lama beberapa tahun yang lalu emang ada cerita kayak gitu, tapi sekarang aku udah nggak pernah denger deh cerita. Mungkin para teman-teman bisa komen ya, komen kalau kalian atau cerita mungkin boleh di kolom komen kalian cerita dulu pernah ikut perpeloncoan di mana atau efeknya bagi kalian gimana. Siapa tahu nanti teman-teman yang baca bisa dapat insight. Aku tak ulang lagi di sini, nggak mau merasa suci bilang cerita kayak gini. Sekarang saya dan Mas Fauzi jadi kayak gini, nggak setuju dengan culture kayak gini. Saya ulangi lagi, nggak merasa kita nggak sok suci. Aku juga sebenarnya juga sebangsat-bangsatnya orang. Aku kan sini intinya cuma ingin berbagi pengalaman, berbagi keresahan kan ya, karena pengalaman yang lalu kita kini jadi tahu mas efeknya kayak gimana bagi hidup kita. Efeknya yang jelas ya karena masa lalunya kayak itu ya nggak ada yang manis mas efeknya gini. Jadi kita jadi tahu, kita nggak ngulangin lagi kayak gitu loh, nggak ngulangin kayak gitu lagi. Dan harapannya pun teman-teman semua pendengar habis dengerin ini ya, kalau masih biasa melakukan pembulian, masih melakukan cyberbullying, ya udahlah, kalau bisa jangan diterusin. Soalnya nanti beberapa tahun ke depan pasti ya kalian bakal ngalamin efek dampaknya, itu pasti tak jamin 1000% pasti ngalamin. Nggak perlu tak jelasin, pasti ngalamin lah. Ya kalau kamu nggak suka jangan lakuin gitu kan. Cukup berhenti di kamu aja. Ya yang paling penting stoplah circle of bullying circle tadi, apalah itu di stop. Kalau bukan kalian yang nyetop, siapa lagi kayak gitu. Kalau bukan kita yang nyetop, maksudnya siapa lagi? Kita semua, nggak cuma kamu, cuma kita semua yang, kalau bukan kita semua nyetop, itu bullying circle itu nggak bakalan berhenti sampai tahun kapanpun tidak akan berhenti. Oh iya, terus tadi kalau misal dibully gitu kan, terus jangan bully orang lain. Kalau butuh pelarian
coba cari pelarian yang lebih positif gitu. Atau konsultasi kemana, atau kalau bullyingnya udah separah ke ranah kriminal ya harus ke hukum. Bisa aja ke hukum kan. Makanya Biar berhenti, bukan kok terus nurusin atas nama culture, atas nama budaya. ya gitu. makanya Kalau butuh pelarian coba misal olahraga, terus kembangin hobimu apa ya gitu. makanya apa kalau di cyberbullying kan bisa ke UU ITE kan bisa kalau emang itu hati-hati masuk. loh itu. Kalau itu masuk kan bisa kayak kasus Ini ingat tadi kan episode kita yang sebelumnya ngomongin hati-hati di sosmed gitu kan. Kan belum lama juga ada kan ya, kasus kayak masih gitu relate kan. ya. Yang kejadian kemarin siapa mas? Sopo? Ada itu detak itu ya. ya drummer. Ya itu kan detak itu. Kayaknya teman-teman juga banyak yang tahu. Udah banyak tahu di Twitter udah ya rame ya. Di berita-berita mana rame gitu kan. Ya itulah pokoknya hati-hati. Terus ingat juga episode sebelumnya kan ngomongin kesehatan mental. Bullying itu juga nanti oh iya Pak, bener itu sangat ngaruh, bisa itu loh, nyerang mental. Benar. Jadi itu kalau menurut saya tuh apa ya, korban bullying itu bisa jadi pelaku, bisa jadi juga mereka depresi gitu loh, kayak iya itu iya korban kan depresi kan, ntar malah kasihan korbannya. Maksudnya kesehatan mental lagi kan. Kalau nah itu yang jadi pelaku kan juga maksudnya kesehatan mental itu mas. Iya loh. Iya. Makanya. Ya itu makanya kalau udahlah berhenti di kamu aja, jangan diterusin, jangan atas nama culture, jangan atas nama budaya gitu. Kita personally benar-benar gak setuju ya Kak. Kami ulang sekali lagi benar-benar gak setuju, tapi terserah itu hak kalian mau setuju. Kalian udah tahu lah nanti efeknya kayak gimana. Soalnya nggak ada keindahan, nggak ada kebahagiaan di sebuah grup. Oke, jadi mungkin ini juga udah 20 menit plus. Mungkin kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Kan, jadi kalau selama ngobrol tadi ada salah kata-kata kamu minta maaf. Ada gangguan dikit tadi. Kamu minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Jadi sampai jumpa ke episode podcast yang selanjutnya. Oke, terima kasih.